Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ba'du mubasharatan. Alhamdulillah pada ikhwan semuanya yang kita cintai, sungguh sangat kami mendapatkan sebuah kehormatan bisa bermajlis pada para penuntut ilmu, kemudian kita juga sedang menuntut ilmu. Maka di antara taman-taman surga, ketika Rasulullah bersabda, di dunia ini ada taman-taman surga. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah taman-taman surga? Bagaimana bentuknya taman-taman surga yang ada di dunia ini itu seperti apa? Masya Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwasanya di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini adalah majlis ilmu. Maka bersyukurlah kita sebagai seorang muslim yang masih memiliki giroh atau keinginan untuk selalu menuntut ilmu, walaupun terkadang kita sudah mengetahui ilmunya. Para ulama pun ketika mereka sudah bermajlis dengan ulama yang lainnya, maka mereka akan saling menghormati. Mereka akan selalu ingin mendengarkan ilmu-ilmu yang baru yang mungkin belum pernah didapatkan oleh para ulama ataupun alim ulama dan yang lainnya. Maka bersyukurlah kita, Allah masih memudahkan langkah kita, karena berat ini. Jam segini jam segini kita disibukkan dengan urusan thalabul ilmi. Maka sesuai sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu seperti ini, maka kelak di jannah Allah akan memberikan ganjarannya berupa apa? Allah akan memudahkan langkah-langkahnya menuju jannahnya Allah SWT. Semoga kita kelak kita bisa bermajlis di dunia, kemudian kita bisa lanjutkan lagi bermajlis di akhirat. Alhamdulillah, tak lupa salam kepada Rasul kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliaulah sehingga kita bisa menikmati Islam. Kemudian dengan jejak beliau, dari beliau itu dilahirkan itu mengandung sebuah mukjizat yang luar biasa, yang mana mukjizat itu hanya Allah berikan kepada satu manusia yang akan dipilih kelak menjadi pemimpin manusia seluruh dunia. Bahkan dari dari zaman dulu sampai kiamat itu yang menjadi pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah yang nanti akan menuntun semua umat itu menuju surga. Dia menjadi pemimpin. Maka kita sebagai umatnya bersyukur Allah memberikan Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, kemudian kita jadikan sebagai umatnya. Karena apa? Di antara kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad daripada umat-umat sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu ini? Keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Mungkin ada yang tahu? Saya nggak bawa dia ya. Di antara salah satu keutamaan yang Allah berikan itu apa? Allah memberikan yaitu berupa kelemah lembutan dan kasih sayang pada umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita mau review, kita lihat sebelumnya, sejarah-sejarah sebelumnya, itu kita bayangkan azab yang Allah berikan kepada kaum sebelum Nabi Muhammad itu luar biasa. Iya nggak? Kira-kira apa saja yang mungkin terlintas di pikiran kita, hukuman yang Allah berikan kepada umat seorang nabi pada saat itu. Kira-kira nabi siapa aja? Nabi Lut. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh, Nabi
soleh, dan banyak sekali. Itu hukuman yang Allah berikan itu seketika, dan itu luar biasa hukumannya. Akan tetapi di umatnya Nabi Muhammad inilah Allah memberikan kelebihan, keutamaan. Juga di syariat-syariat sebelumnya, kalau kita mengetahui ketika Bani Israel itu di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya ketika mereka hendak ingin bertobat, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu ternyata adalah ketika dosanya ingin diampuni itu harus bunuh diri. Bayangkan, kalau kita bayangkan ini, itu wah ngeri sekali. Kalau kita ingin diampuni dosanya itu pada saat itu kita harus membunuh diri kita sendiri. Itu syariat sebelumnya, sebegitunya. Tapi ketika datangnya Nabi Muhammad kemudian diberikan keutamaan, maka kita bisa mendapatkan ampunan hanya dengan bagaimana kita beristighfar kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Maka disitulah keutamaan yang Allah berikan. Juga syariat-syariat itu masih banyak syariat-syariat yang Allah berikan keutamaannya kepada umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, itu sebagai pembukaan. Kemudian kemarin kita dapatkan amanah dari Bang Ferry. Nah, kemarin sedikit untuk mengisi kekosongan juga, kita belajar juga, sama-sama belajar, anak dan antum semuanya sama-sama belajar. Di sini kita mendapat amanah yaitu tentang sirah nabawiyah, atau kita kenal sirah itu bermakna perjalanan, ya, perjalanan dari awal sampai akhir. Maka ketika kita kalau bahasanya itu seperti biografi seseorang yang akan digambarkan. Maka ketika kita lihat nanti di buku-buku, banyak di buku-buku ketika di akhirnya itu pasti ada tulisan biografi penulis, atau riwayat hidup penulis. Maka itulah sirah, perjalanan hidupnya. Maka ketika kita membahas sirah nabawiyah, maka kita sedang membahas sesosok manusia yang luar biasa, yang manusia yang paling agung, manusia yang mana ini adalah manusia yang paling utama. Ketika Nabi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu adalah uswah hasanah dari segi apapun, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kemudian ketika kita mempelajari sirah ini, karena nanti membahasnya mungkin secara umum saja, karena ini baru pertama ya, baru pertama, jadi belum langsung membahas tentang cerita-cerita, nanti sedikit di belakang, yaitu ketika kita sirah sama halnya juga dengan sejarah, ya, sejarah. Maka ketika kita berbicara tentang sejarah, maka sejarah ini menyampaikan peristiwanya atau detailnya itu, terkhusus sejarah Islam itu tidak hanya untuk kita saja sebagai seorang muslim atau umat muslim saja, bukan, tapi sejarah Islam atau sirah nabawiyah ini untuk seluruh manusia, untuk seluruh kaum yang ada di dunia ini. Maka ketika sudah kita dapatkan bahwasanya sejarah ini bukan hanya untuk kalangan kita saja, orang umat muslim, orang beriman, tapi ini untuk semuanya, maka hanya beberapa orang saja yang nanti mampu mengambil sebuah ibrah atau hikmah di balik sejarah tersebut atau sirah dari sirah nabawiyah. Maka kita menjadi dari sejarah ini kita untuk supaya menjadi makhluk Allah yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Maka ketika kita lihat di sini, ternyata anaknya cucu Nabi Adam itu semuanya mulia, semuanya mulia. Bahkan ketika pertama-tama Allah ingin menciptakan Nabi Adam itu ada sedikit perdebatan.
Iya nggak? Mungkin ada yang pernah mendengarkan perdebatan ketika Allah itu ingin menciptakan Nabi Adam. Ternyata sebelum penciptaan Nabi Adam itu ada sedikit perdebatan atau bahasanya ada makhluk Allah yang mengadu. Siapa yang mengadu kepada Allah ketika Allah itu hendak menciptakan Nabi Adam? Yaitu adalah siapa? Malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu astagfirullah, ana lupa ayatnya. Jadi di dalam ayat itu disebutkan bahwasanya ketika Allah itu hendak menciptakan khalifah di bumi, kemudian malaikat ini mengatakan, "Ya Allah, Engkau hendak menciptakan sesosok makhluk yang dia itu sukanya menumpahkan darah. Kemudian dijawab lagi oleh Allah, saya lebih tahu daripada kamu. Maka disitulah kita bisa mendapati bahwasanya Allah sudah memuliakan kita di awal penciptaannya. Dengan apa nanti? Yaitu dengan keislaman itu sendiri. Ketika sejarah sudah kita membahas tentang sejarah Islam secara umum, maka ini akan meliputi aspek yang begitu luas dan begitu lebar. Karena sejarah ini kita akan bisa mendapatkan pelajaran yang begitu luar biasa. Kenapa? Sebelum kita membahas sejarah, kita buka dulu Al-Quran kita. Di dalam Al-Quran itu ternyata Al-Quran yang sering kita baca atau bahkan Ramadan ini sering kita baca terus bahkan sampai kita hafal. Kira-kira ada nggak dari Al-Quran itu yang pernah kita pahami? Di dalam Al-Quran ini ternyata sepertiga isi Al-Quran itu adalah bercerita tentang kisah, bahkan lebih. Al-Quran saja itu di dalamnya itu bercerita tentang kisah-kisah apa? Kisah-kisah umat terdahulu. Banyak banget kisah-kisah umat terdahulu itu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Maka ketika tahun 4 Hijriah, di mana di saat Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau sedang di masa puncak-puncaknya mendapatkan ujian di dalam dakwah. Ketika Nabi Muhammad ini berdakwah di kota Makkah, kemudian di tahun 4 Hijriah inilah mendapatkan ujian yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan nyawa adalah taruhannya. Sampai-sampai seorang sahabat itu kehilangan nyawanya atau berkorban nyawanya demi mempertahankan Islam. Satu keluarga. Masya Allah, ini adalah pengorbanan yang luar biasa yang mungkin kita masih jauh dari kata itu. Keluarga Ammar bin Yasir yang mereka ingin mempertahankan Islamannya, kemudian kaum Quraisy, para majikannya, kemudian para petinggi-petingginya itu menyiksa dengan luar biasa pada saat itu. Bahkan keluarga Ammar bin Yasir itu disaksikan di depan matanya dua orang tuanya itu dimasukkan ke dalam tungku yang begitu panas, mendidih airnya. Satunya diseret dengan menggunakan kuda, diikat kakinya, tangannya, kemudian kudanya dimulai, akhirnya tercerai-berai badannya. Itulah pengorbanan pada saat itu di tahun 4 Hijriah. Maka ketika saat itulah Nabi Muhammad itu merasa membutuhkan bantuan dari Allah. Akhirnya Allah dengan kasih sayangnya Allah menurunkan surat Al-Kahfi yang mana nanti di dalamnya itu banyak kisah-kisah di dalam surat Al-Kahfi itu. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah.
4 kisah. Yang pertama itu adalah tentang para pemuda yang mereka ini mendapatkan fitnah yaitu berupa agama. Ketika mereka ingin mempertahankan agama Islam, mereka menghadapi sosok raja yang bengis, yang luar biasa kejamnya. Akan tetapi ketika mereka disuruh bertemu dengan raja itu, mereka menemui, kemudian raja itu mengatakan, ketika engkau ingin selamat, maka pindahlah agama, maka kau akan selamat, kau akan aman di negara ini. Tapi ketika tidak masuk Islam, tidak mengikuti agama kami, maka silakan pergi atau kami bunuh. Akhirnya para pemuda ini mereka menghindari fitnah, maka akhirnya mereka berdiam di gua, sehingga dinamakan dengan Ashabul Kahfi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah cerita tentang pemilik bangunan atau rumah, yang mana itu ada seorang anak yang di dalam rumah itu, dalam tembok itu ada sebuah harta. Selanjutnya yaitu adalah kisah tentang Nabi Musa, Nabi Khidir. Nah, di sini diceritakan secara singkatnya adalah ada fitnah ilmu. Yang namanya Nabi Musa, itu merasa bahwasanya beliau itu adalah orang yang paling cerdas. Tidak ada yang lebih cerdas dari beliau. Nah, tapi ketika bertemu dengan Nabi Khidir, yang mana Nabi Khidir itu melakukan sebuah hal yang di luar naluri manusia, luar biasa. Allah memberikan ilham kepada Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir naik perahu, ada perahunya yang dilubangi. Nabi Musa bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Kemudian Nabi Khidir menjawab, cukup, kamu ikut saja. Terus sampai akhirnya di hari kisah itulah Nabi Musa mendapat pelajaran bahwasanya ternyata ada yang lebih mengetahui, yaitu adalah Nabi Khidir. Dan yang terakhir adalah Dzulqarnain, cerita seorang pemimpin Islam yang luar biasa, yang mana dalam kisah ini ceritakan kesimpulannya adalah bahwasanya tentang fitnah jabatan. Ketika jabatan kita bisa kita gunakan untuk kebaikan, maka itu yang akan mampu mendorong kita masuk ke jannah. Tapi ketika jabatan ini yang kita dapatkan, kita selewengkan, mungkin kita gunakan semena-mena, maka itulah yang nanti akan menjadikan untuk memberatkan kita untuk masuk ke dalam neraka, atau bahasanya menjerumuskan kita ke dalam neraka. Itu dalam surat Al-Kahfi itu. Ketika mendapatkan wahyu surat Al-Kahfi itu kan Nabi Muhammad memerintahkan kepada kaum muslimin yang ada di kota Mekah yang sudah tidak mampu untuk menghadapi ujian yang luar biasa, cacian, makian, penyiksaan, itu dari tokoh, dari masyarakat, dari kerabat, dari keluarganya, keluarga dekat-dekatnya. Itu akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk hijrah. Kemana? Dengan sabda beliau yang masyhur yang kita bacakan, hijrahlah kalian di suatu negeri yang mana fa inna fiha malikun la yudlamu fiha ahadun. Hijrahlah kalian kepada seorang penguasa yang mana dia tidak akan mendolimi seseorang pun. Di mana itu? Yaitu di negeri Basyar. Nah, rajanya yaitu bernama Najasyi. Maka dari situlah ketika Nabi Muhammad mendapatkan kisah tadi yang tentang pemuda tadi yang mengungsi untuk menjaga dirinya dari fitnah agama, maka mengambil dari itu akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk berhijrah supaya keislaman yang dipegang itu tetap kokoh dan kuat ke Madinah. Kemudian ketika kita juga mempelajari sejarah, terkadang ketika
dulu pernah belajar sejarah deh, insya Allah semua ya. Ketika di SD, SMP, SMA udah pernah ya. Tapi sejarahnya mungkin sejarah biasa lah, sejarah tentang Indonesia, sejarah tentang apa. Kalau kita kadang mempelajari sejarah itu kadang ada rasa yang bosen nih atau pusing, menghafal tanggal, menghafal nama, menghafal tempat, macam-macam. Jadi kita mempelajari sejarah Islam, seharusnya giroh kita untuk mengetahui bagaimana kejayaan Islam di masa lampau itu menjadi semangat kita. Karena banyak sekali sejarah yang akan membangkitkan giroh kita dari zamannya Nabi Muhammad sampai nanti seterusnya, sampai nanti Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah dan seterusnya. Itu bahkan nanti yang terakhir itu adalah Khilafah Utsmani yang ada di Turki. Itu ketika kita melihat sejarah-sejarah itu seolah pada saat itu Islam itu menjadi agama yang paling tinggi sesuai dengan sabda Islam ya'u wa la yu'la. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang mampu meningginya. Semua agama itu di bawah Islam. Maka ketika kita melihat sejarah bukan seolah-olah ya, Islam itu sudah berada di atas awan. Semua itu sudah tunduk semua pada Islam. Bahkan ketika kita mendengar kisah keheroikan seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zanki, yang mereka memporak-porandakan benteng yang begitu besar luar biasa, yang mana itu sabda Rasulullah yang beliau sampaikan 100 abad yang lalu itu tercapai ketika masanya Muhammad Al-Fatih. Maka disitulah kita bisa mengambil bahwasanya ketika kita berbicara tentang sejarah, maka sesungguhnya giroh yang ada dalam diri kita itu selalu terbakar luar biasa. Anak sendiri ketika mendengarkan kajian-kajian sejarah itu memang ada sisi berbeda. Pasti ketika saya mendengarkan ceramahnya Felix Sheo, kan beliau luar biasa ya, tentang Al-Fatih itu masya Allah. Ketika beliau menyampaikan tentang sejarah Konstantinopel dari awal sampai akhir itu tahu detail-detailnya, itu giroh kita sebagai seorang pemuda itu terbakar-bakar gitu Pak. Terbakar-bakar. Kemudian di dalam juga ketika tadi kita sudah menyampaikan bahwasannya di dalam Al-Quran itu sepertiganya itu berisi tentang kisah-kisah, maka kisah-kisah itu tidak bisa, atau sejarah itu tidak bisa kita hilangkan dalam kehidupan kita, karena kita akan mengambil sebuah pelajaran. Di masa sekarang itu kita mengambil pelajaran di masa lalu, maka masa lalu itu adalah sejarah buat kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan di masa lalu atau sejarah, ataupun supaya kita bisa mendapatkan izzah Islam pada saat itu. Ketika saat itu Islam memiliki izzah, maka kok bisa sekarang itu izzah Islam itu hancur, itu kenapa? Maka ini kita bisa lihat sejarahnya dari Khilafah Utsmani ketika runtuh sampai sekarang. Itu apa yang menyebabkan Islam itu sekarang kok menjadi bulan-bulanan apa? Seperti tanya satu Rasulullah, kalau engkau akan menjadi seperti makan hidangan yang nanti akan menjadi bulan-bulan atau diserang gitulah ya, dikerumuni banyak orang, kemudian diambili satu-satu. Maka disitulah yang sekarang yang terjadi pada umat Islam pada saat ini. Kemudian ini perkataan Hasan bin Ali, yaitu cucunya Rasulullah. Dia mengatakan, kami diajari mengghazi Rasulullah SAW
seperti kami diajari ayat-ayat Al-Quran. Maghazi di sini artinya adalah peperangan. Berarti ketika kita membahas peperangan Rasulullah SAW, ini juga berkaitan dengan sejarah. Berarti di sini kedudukan antara sejarah tadi dengan Al-Quran itu memang sama-sama pentingnya. Kalau Al-Quran itu adalah inti dalam kehidupan kita, maka sejarah itu juga hampir menyamai. Karena Al-Quran itu kita akan bisa memahami maksud dari Al-Quran itu dengan apa? Dengan sejarah atau bahasa dengan nuzul Quran. Dengan kenapa sih Al-Quran itu kok bisa turun? Ayat ini kok bisa turun itu karena apa? Karena kejadian apa? Karena kan pasti ada sangkut pautnya. Oh karena kejadian ini, oh karena kejadian ini, oh karena kejadian ini. Itu pasti ada semuanya. Maka disitulah tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan kisah-kisah yang terdahulu ataupun sejarah-sejarah yang pada saat itu ketika zaman Rasulullah SAW itu terjadi. Juga ini dikatakan cucu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan hadhihi mu'athirun abaikum fala tudayyi'uha. Ini adalah jejak-jejak ayah-ayah kalian yang luar biasa, maka janganlah kalian menghilangkannya. Maksudnya adalah Maghazi tadi, peperangan yang Rasulullah ikuti ataupun yang tidak Rasulullah ikuti itu adalah kisah-kisah bapak atau nenek moyang kalian. Maka jangan sampai kalian itu melupakannya. Maka di sini ini sebagai penguat bahwasanya ketika kita itu melupakan sejarah, maka kita sebenarnya sudah melupakan perjuangan. Karena ketika kita bisa mengingat sejarah, maka kita akan timbul perjuangan ada dalam diri kita. Maka di sini sangat ditekankan hadimu akhirun abaikum fala tudayyi'uha. Ini adalah jejak-jejak ayah kalian yang luar biasa, keheroikan atau masa keemasan pada saat itu yang luar biasa. Maka jangan sampai kalian itu melupakannya, karena dengan sejarah itulah nanti akan menjadi fondasi kehidupan kita juga. Maka ketika kita membaca surat Yusuf, ini surat Yusuf itu adalah salah satu surat yang Allah sebutkan bahwasanya di situ nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan naqussu 'alaika kepada Nabi Muhammad, yaitu satu kisah yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat surat Yusuf, nanti coba ya sekali-kali kita lihat terjemahnya. Jadi terjemahnya jangan apa, terjemahnya dulu. Dalam terjemahnya kita baca surat Yusuf itu dari ayat 1 sampai terakhir. Kita baca sambil kita merenungi kira-kira di dalam ayat itu apa saja yang terkandung. Karena Allah menyebutkan naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan satu kisah yang luar biasa. Kenapa kok Allah sebut ini adalah ahsan? Yaitu kalau dalam bahasa Arab itu ahsan itu dari kata hasanah, yaitu pertama baik. Kalau ditambahi ahsan, berarti itu adalah kisah yang paling baik. Contohnya seperti misalnya jamil. Jamil itu adalah bagus. Kalau misalnya paling bagus berarti ajmal, paling bagus. Maka di sini berarti kita perlu menulis ya, oh ada apa aja sih di dalam surat Yusuf itu, ada apa aja. Kalau sampai Allah menyebutkan bahwasanya nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, ini adalah kisah yang terbaik yang ada dalam Al-Quran. Maka di situ di dalam surat Yusuf itu maka ditutup di akhirnya, di surat yang terakhir, di ayat yang terakhir, yaitu laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ini penutupan di dalam surat Yusuf, yang mana artinya adalah laqad kana fi qasasihim, yang mana sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah. Ibrah itu artinya adalah pelajaran ya, pelajaran hikmah ataupun sesuatu yang dapat kita ambil manfaatnya. Untuk siapa? Nah, ini khusus hanya untuk orang-orang yang khusus, liulil albab, yaitu hanya untuk orang-orang yang berpikir. Nah, maka ketika kita ingin mendapatkan
makna atau yang Allah maksudkan, maka kita benar-benar harus mentadaburi Al-Quran. Kalau kita bisa mentadaburi Al-Quran, maka kita mendapatkan ibroh di sini. Karena ibroh itu kita tidak bisa mendapatkannya hanya dengan baca Al-Quran kemudian dan selesai gitu aja. Maka kita susah untuk mendapatkan ibroh. Ya, kita ingin mendapatkan ibroh, maka kita baca pelan Arabnya, kemudian kita baca artinya, kemudian kita renungi apa aja ya ternyata. Simpel-simpel aja Pak. Misalnya ini ya, di dalam dunia ini sudah banyak sekali ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini banyak sekali ayat Allah. Maka ketika nanti kita melihat seperti dalam ayat itu disebutkan bahwasanya Allah itu menciptakan langit itu tanpa tiang. Kalau kita bayangkan gimana ya? Kira-kira ada nggak sampai sekarang profesor ataupun bahkan insinyur yang bisa membangun bangunan tanpa ada tiang? Kira-kira ada nggak? Kalau ada, luar biasa ya. Nah, malah penyanyi. Jangan segitu. Sampai Fir'aun aja yang mana yang ingin membangun sampai yang Fir'aun ya, yang membangun bangunan yang tinggi, kemudian supaya dia bisa berperang dengan Allah pada saat itu. Maka disitulah ketika kesombongan sudah meliputi diri manusia, maka mereka seolah-olah merasa bahwasanya paling besar, bahkan melebihi pencipta. Maka nanti ketika kita membaca Al-Quran, coba sekali-kali kita bacanya pelan, kemudian kita renungi ayat-ayatnya, apa aja yang kira-kira terkandung. Cukup di juz 30 aja nggak apa. Juz 30 itu sudah banyak sekali. 30 Al-Qari'ah, An-Naba, berita besar tentang kiamat. Itu kalau kita membayangkan itu, seolah sungguh mengerikan. Bagaimana kejadian ketika hari kiamat itu seperti apa? Manusia yang di Al-Qari'ah dibangkitkan semuanya. Manusia di dalam kubur itu seolah seperti kapas semuanya. Maka itu salah satu ibrah bagi siapa? Ulul albab, yaitu mereka yang berpikir. Kemudian jelaskan juga laqad kana fi qasasikum rasulul albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab wa tafsilal ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa astagfirullah, saya lupa ayatnya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liul albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Sebentar ya, saya lupa ayatnya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Di sini di akhir surat itu disebutkan wahuda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Maka dalam tadi pertama disebutkan dalam surat Yusuf itu kisah-kisah yang terbaik, kemudian ditutup dengan tahiyat wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Huda artinya adalah petunjuk. Ketika kita ingin pergi ke sebuah luar kota, kemudian kita ingin menuju kota tersebut, kita nggak tahu kota ini arahnya kemana. Maka ketika kita melewati ada plang, misalnya Jogja, Semarang, terus kemudian Solo, nah itulah petunjuk. Maka dengan kisah-kisah tadi yang sudah saya sebutkan, itu menjadi petunjuk buat kita. Berarti kalau sebagai petunjuk itu kira-kira penting nggak? Penting banget ya. Nah, sebagai petunjuk buat kita, maka jangan sampai sejarah Islam itu kita lupakan, karena itu adalah Allah sendiri sini Buddha, yaitu sebagai petunjuk. Satu lagi kita jelaskan warahmatan liqaumin yu'minun. Rahmah itu adalah kasih sayang. Kenapa Allah disebutkan kasih sayang liqaumin yu'minun? Yaitu karena dengan sejarah ini
kita bisa mengetahui, oh zaman dulu umat dulu itu diadab karena ini. Maka dengan itulah Allah memberikan pelajaran, ini loh jangan sampai seperti ini. Oh ini loh dulu ada yang melakukan seperti ini, kalau kamu melakukan seperti ini nanti bisa jadi ada datang adab. Kemudian ini, maka itu adalah kasih sayang Allah kepada umat muslim, orang yang beriman. Maka kedua-duanya ini, Buddha dan Rohma, inilah menjadi titik terberat di dalam kisah-kisah yang akan kita bahas atau mungkin kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Jadi di mukadimah ini kita mungkin hanya membahas, belum masuk ke dalam kisah-kisah, karena di antara sebelum kita membahas kisah, kita harus mengetahui dulu apa sih pentingnya sejarah. Ketika kita sudah mengetahui, oh pentingnya sejarah buat kita itu seperti ini, maka bagaimana sejarah itu bisa menjadi bermanfaat di dalam kehidupan kita. Maka itulah ketika kita bisa meresapi